اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خلفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Apabila cahaya, semuanya lah, halaman 78 di bawah pembawahan. Apabila cahaya matahari sudah menjadi kuning, sudah hampir waktu maghrib, anggap jam 5 atau setengah 6, maka bersegeralah engkau pergi ke masjid sebelum tenggelam matahari. Amunnya matahari tenggelam berarti azan maghrib sudah toh. Berarti maksud sini berdahulu. Maka mun berdahulu berarti ada sisa waktu kurang lebih setengah jam atau seperempat jam sebelum masuk waktu maghrib. Dan penuhkan waktumu yang sisa setengah jam tadi atau seperempat jam. Penuhkan waktumu dengan bermacam-macam tasbih dan istighfar. Termasuk kita membaca wirid kayak ratib itu Karena kelebihan waktu ini, waktu sebelum maghrib, setengah jam sebelum maghrib, itu sama dengan kelebihan waktu setelah sembahyang subuh sehingga terbit matahari. Kedudukannya Allah berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Maksudnya, dan bertasbihlah kamu memuji Tuhanmu. Maksudnya tuh berwirid sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya. Sebelum terbit matahari itu ya mbah subuh ada wiritan. Sebelum tenggelamnya tadi ya kamarian mulai jam 5 kah atau seperempat jam sebelum azan maghrib kah. Dan baca olehmu sebelum tenggelam matahari itu akan surah wasyamsu waduhaha. Temun hendak mengamal akan surah atau surah wal laili idza yaghsha atau surah al-falaq, surah an-nas. Yang afdal diantara yang banyak ini, yang jangan kada baca pagi dan sore itu ya surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu. Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas. Dan biarlah matahari tenggelam sedangkan engkau sibuk dalam zikir dan istighfar. Jadi bisa aja kita tuh berdahulu ke masjid atau di rumah aja. Rumah bahalet tawing lawan masjid. Jadi di rumah aja. Misal jadi maksudnya ini kita sebelum azan maghrib itu sudah bersiap-siap maksudnya.
bersiap-siap. Lalu digunakan waktu berwirid. Kada ada di situ wiritannya sembahyang lah. Jadi bacaan aja. Kada boleh itu haram hukumnya sembahyang. Kecuali sembahyang qadaan. Apabila engkau mendengar azan maghrib, maka jawablah seperti jawaban yang telah disebutkan dahulu, yang sudah dahulu penjelasannya. Dan setelah habis menjawab azan, hendaklah engkau membaca doa kita kayak biasa. Allahumma rabb hajihid dawati tammahin tuh. Nah, cuma mun hendak belain marasai lain rasa. Nah, nang ini duanya. Cuma maksudnya sama. Allahumma inni as'aluka 'inda ikhbari lailika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati du'atika antu'tiya. Ini yang samanya nah. Tadi itu muqaddimahnya antu'tiya Muhammadan al-wasilata wal fadilata. Mun disambung Muhammadinil wasilata, mun disambung wal fadilata wasyarafa wad darajatar rafi'ah wa ba'aghul maqamal mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ini kan sama aja nih. Yang belain muqaddimah yang di atas itu aja, ujiannya belain. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu ketika datang malam dan hilangnya siang, dan ketika hadir waktu sembahyang, dan ketika kedengaran suara panggilanmu, bahwa engkau berikan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah. Maksud wasilah tempat yang tertinggi di dalam surga. Kelebihan, kemuliaan, maksud kelebihan itu keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi kepada Nabi kita. Dan berikanlah kepada baginda Nabi tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Nah, ini mendoakan Nabi kita maksudnya. Nah, doa kepada Nabi kita itu sebenarnya bubulikannya ma'antul ke kita. Itu sebenarnya Nabi itu kada perlu lagi didoakan. Kenapa kita mendoakan Nabi? Dengan harapan ma'antul ke kita. Jadi ada anggapan misalnya kalau Bapak cuma doakan Nabi itu orang sudah selamat aja, seorang yang berdoa aja. Nah, kita ini mengharap antulannya nih tuh. Nang kayak banyu drum atau banyu yang apa yang warna abang tuh namanya tongkang benernya. Tong ya kalau tong ganang tuh sudah limpas beisi hibak. Sudah kehibakan limpas asal pin begana di bawahnya aja kehujanan tuh. Nah kayak itu. Jadi tujuan kita menjulung memintakan doa itu sebenarnya untuk diri kita juga. Kalau kita langsung berdoa kepada Allah bagus juga. Cuma ada cara yang termasuk solusi aja kita. Kita bila berdoa kepada Allah, siapa tahu doa kita tuh kada dikabulkan Allah Ta'ala. Karena syarat kabul doa itu banyak. Di antaranya bersih parut daripada yang haram. Kita ini kan macam-macam yang dimakan. Nah, kalaunya kita tadi mendoakan Nabi, Allah kada mau menolak. Karena doa ini tertuju kepada Nabi. Kalau doa tertuju kepada Nabi itu Allah mengabulkan. Nah, bila kabul, sedangkan kabul itu limpas banyunya lalu taka kita. Lalu sambatannya tuh kabulnya Nabi, ya kabulnya kita maksudnya. Nah, itu model kayak apa istilahnya nih tuh, mengambil siasat ya kalau. Nah, mengambil siasat. Jadi mun Allah mengabulkan, hakikatnya mengabulkan untuk kita. Nah, itu. Setelah itu kerjakanlah sembahyang fardu maghrib. Boleh berjamaah, boleh saurangan. Itu dulu hukumnya. Apabila ada udzur yang mendesak saurangan, ada apa-apa. Amun kawa bagusnya berjamaah. Sebab bila berjamaah ini insya Allah diterima oleh Allah. Kepastian diterima tuh 99%. Mun kita saurangan menyupir seorang, kalau kopina kada sampai. Nah itu. Dan setelah sembahyang maghrib, kerjakanlah 2 rakaat ba'diyah maghrib. Sebelum engkau berkata-kata, belum berpandir urusan dunia.
Amun urusan yang akhirat pang, ambilakan pang tasbih nih tuh, jangan tuh ada bapak nih tuh. Ambilakan pang yasin nih tuh nak ketinggian, misalnya kita yang ambilakan tuh ada bapak. Tapi kalau yang dipandir nyawa nu hendak nukar tasbih kah aja, nah tuh dunia tuh. Walaupun tasbih juga sebetulnya, tasbih bandak di atas bergantung ketinggian. Tolong pang ambilakan pang tasbih masih akhirat karena kita hendak memakai. Tapi nyawa nukar tasbih kah aja, nah tuh dunia tuh. Walaupun tasbih. Nah, jadi jangan berkata-kata urusan dunia. Dan jikalau engkau tambahkan setelah 2 rakaat ba'diyah itu, yaitu 4 rakaat, 2 kali salam maksudnya lah, yang lain dari ba'diyah, maka itu satu perbuatan yang sunnah, yaitu sunnah awabin. Nah, ujar guru sekumpul bahari, ini bagus pang diamalkan ini. Kayaknya kita insyaallah di markas itu mengamalkan itu. Jadi 6 rakaat. Nah, 6 rakaat itu ba'diyah maghrib 2 rakaat. Imbah ninto pulang sunat taubat 2 rakaat, sunat hajat 2 rakaat, lalu jadi 6 awabinarnya. Atau bisa juga taubat 2 rakaat, setelah ba'diyah 2 rakaat nih, hajat tuh diganti dengan sunat hadiah. Sembahyang kita berhadiah kepada abah mama kita, ini datuk kita, kaum muslimin muslimat barataan, bisa juga 6 rakaat juga narannya. Cuma mun hadiah nintu ujar Syekh Saman Al-Madani yang bagusnya nintu sebelum waktu fajar. Yang bagusnya. Jadi antara maghrib isya tuh sunat ba'diyah dulu, taubat 2 rakaat, hajat 2 rakaat, 6 rakaat awabin narannya. Ini orang yang kadada gawian menuntut ilmu. Lah, mun kita nih kadada gawi menuntut ilmu, gawi yang 6 rakaat nintu atau 12 rakaat maksimalnya. Tapi mun kita menuntut ilmu 6 rakaat, 100 rakaat, 1000 rakaat kalah lo menuntut ilmu. Ini kisahnya nih kan kadada menuntut ilmu gawian. Nah, yang bagusnya lagi maka menuntut ilmu maka 6 rakaat pulang bagus lagi. Dan jikalau engkau kuasa beriktikaf di dalam masjid antara maghrib dan isya, maka itu terlebih baik. Nah, ya kalau amun kita kawa kada bebulikan ke rumah aja kita maghrib berjamaah, lalu imbah isya hanya berbuli ke rumah. Sebab sudah ke rumah tuh lain pulang anunya, jalurnya. Nah, masih di masjid aja tuh. Cuma gawian di masjid ini beriktikaf, mengaji kah apakah, baca salawat kah, baca istighfar kah. Nah, itu yang kada gawian menuntut ilmu. Amun kita diisi menuntut ilmu itu afdal sudah. Abdulul hasanat sudah. Dan hendaklah engkau penuhkan waktu itu dengan sembahyang dan doa, maka ini terlebih afdal dan sangat banyak kelebihannya. Antara maghrib isya tuh dipadahkan di situ waktu termasuk mustajabah doa antara maghrib isya itu. Jadi berdoa bagus di situ. Dan waktu antara maghrib dan isya inilah yang dikatakan nasyiatul lail, permulaan malam. Karena pada waktu itu permulaan mengambang malam, artinya makin menghadap di kita. Permulaan menghadap tuh ya waktu maghrib ini. Dan nasyiatul lail yang disebutkan kelebihannya di dalam Quran itu ialah mengisi waktu permulaannya malam dengan sembahyang 6 rakaat tadi, itu maksudnya awabin. Dan telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada maksud firman Allah taala. Jadi nabi kita ditakuni para sahabat tentang firman Allah taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Maksudnya itu mengapa jar para sahabat nih? Maka jar Nabi jadi ringkas, jadi ranggang lambung mereka. Ini artinya lah maksud yang Arab Al-Qur'an firman Allah taala itu nah. Maksudnya adalah jadi ranggang lambung mereka dari tempat tidur. Maksudnya bangkit dari ranjang, dari tilam. Mereka bangkit berdoa akan Tuhan mereka karena takut akan siksa dan tamak akan pahala.
Itu artinya. Nah, maksudnya itu apa? Lalu Nabi SAW menjawab, maksud yang ayat Quran itu, itulah jar Nabi sembahyang di antara maghrib dan isya. Karena sembahyang pada ketika itu menghilangkan dosa pekerjaan yang sia-sia seharian siang. Nah, di permulaan siang itu maksudnya waktu seharian siang tadi. Dan membersihkan seluruh dosa pada bahagian akhirnya, yaitu akhir siang. Jadi seharian mulai awal siang sampai akhir siang. Nah, bebersihnya tadi yaitu antara maghrib isya tadi. Nah, para ulama terutama khususnya di Martapura. Nah, untuk yang kekinian tuh antara maghrib isya itu yang paling bagus untuk kekinian lah diisi dengan menuntut ilmu yang fardu ain. Itu paling bagus sudah. Karena kita kan sudah dipadahkan oleh sidin mun kawa imbah sembahyang duha itu menuntut ilmu, kita kada kawa. Mun kawa imbah ashar itu ada waktu menuntut ilmu, kita pun kada kawa. Mun kada kawa terus apabila kawanya, nah ya imbah maghrib. Nah itu maksudnya. Boleh kita imbah maghrib pada menuntut ilmu, tapi kita imbah sembahyang duha tadi ada menuntut ilmu sudah. Atau imbah zuhur ada juga menuntut ilmu sudah. Atau imbah asar ada juga menuntut ilmu. Boleh imbah maghrib menurut yang kayak ini. Yang i'tikaf di masjid. Kada mendengari orang menuntut ilmu nih. Boleh. Kalau kita siang tadi atau sesudah zuhur tadi atau sudah asar tadi sudah menuntut ilmu. Kenyataannya kan kada. Nah, maka imbah maghrib lah solusinya gitu nah. Lalu orang yang duduk menuntut ilmu ini, duduk menuntut ilmu, berarti berdiam kada? I'tikaf naranya, biar kada berniat i'tikaf, dapat sudah niat i'tikaf. Karena orang yang berniat i'tikaf itu berniat hendak berdiam, kita ini sudah berdiam. Arti i'tikaf itu berjalan. Nah, aku hendak berdiam di masjid aja. Ada juga pahalanya. Nah, berartinya lalu berdiam, berniat i'tikaf darahnya asalnya berjalan, lalu duduk mencungkung. Nah, apakah dibaca? Nah, jadi walaupun pian yang menuntut ilmu nih duduk nih, kada berniat yang nawaitul i'tikafan itu sudah dihukumi beriktikaf. Karena hakikat i'tikaf itu berdiam karena sesuatu urusan akhirat. Nah, itu. Kalau pang tadi mbah duduk nih jongkong-jongkong nih lalu nah kadingat aku berniat i'tikaf aja. Nah, kalau bukannya kadingat itu sudah kita sudah. Cakan ini contohnya supaya mudah paham pian lah. Nah, kayak kita tuh disuruh minum teh. Memang jadwalnya minum teh. Imbah minum obat, minum teh. Ya kalau bagusnya tuh minum banyu aja kita. Nah, lalu pian mbah minum obat, minum banyu. Nah, supaya kita tadi imbah minum obat tak minum banyu diatur oleh para ulama berniat jangan sampai kada minum banyu bila imbah minum obat. Lalu pian minum obat lalu minum banyu, kadang aku berniat ya minum banyu. Mau sudah tak minum tuh ya sudah. Nah, itu maksudnya. Jadi niat itu tuh supaya kita menjadikan gawian itu terjadi. Itu maksud niat. Apabila masuk, nah itu kan antara maghrib isya. Apabila masuk waktu isya dan sudah selesai azan dan doanya sudah juga, maka kerjakanlah sembahyang qobliyah isya 4 rakaat atau 2 rakaat untuk menghidupkan waktu antara azan dan iqamah. Nah, maka kelebihannya sangat banyak antara azan dan iqamah itu. Di antaranya disebutkan di dalam sebuah hadis, inna du'a bainal adzani wal iqamah la yuraddu. Artinya bahwasanya doa di antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Jadi bagus benar kita berdoa tuh bujur-bujur imbah azan tuh berdoa bujur-bujur, jangan yang kayak kananakan tuh belakalakas. Berdoa bujur-bujur, tambahi doanya, doa yang macam-macam. Hajat kita banyak ya kalau. Nah,
hanyar qabliyah. Atau imbah menggawi qabliyah hanyar berdoa. Kan belum lagi orang qamat nih, sampai kita berdoa. Kemudian hendaklah engkau mengerjakan sembahyang fardu isya. Tuntung sembahyang fardu isya, sembahyang lagi ba'diyah isya 2 rakaat. Nah, 2 rakaat atau 4 rakaat boleh juga. Dan dibaca olehmu pada rakaat yang pertama akan surah sajadah. Nah, hapok tuh. Surah sajadah. Atau surah Yasin, naham. Ayat pertama surah rakaat pertama nih, tasarah pian. Dia pian hafal kok. Dan baca pada rakaat yang kedua akan surah Al-Muluk. Tabarakallah aja tuh. Atau surah Ad-Dukhan. Nah, panjang-panjang nih. Ada kawan ini yang ambil ayat per ayat aja narajakin surah ya kalau. Ini abdolnya. Tapi ada lagi abdol dari ini nih. Handap aja abdol dari yang disambet ini nih. Apa itu? Nah, hafal sudah pian qul ya qul huwallah. Pinanya pindah kayak rimih loh, padahal ini luar biasa. Qul ya qul huwallah ini nih. Qul ya rakaat pertama, qul huwallah rakaat kedua. Ini tuh serbaguna, surah serbaguna. Sunat hajat iya, sunat taubat iya, qabliyah iya, punya segala macam serbaguna. Amun kada hafal yang aslinya, maksudnya. Ini nah Yasin kada hafal kok. Atau betating juga bisa mengitir berarti selawas. Nah, baca ya qul ya. Rakaat kedua qul huwallah. Jadi ada dalam kitab yang ulun sambat ini ada dalam kitabnya, kitab Khazinatul Asrar dalam kitabnya. Jadi Jasidin yang membandingi surah-surah yang khusus untuk ini, khusus untuk ini, ada yang membandingi untuk semua itu, yaitu qul ya dan qul huwallah. Nah, itu membandingi seberatan itu. Maka membaca surah-surah ini telah warid. Maksud warid datang hadis dari Rasulullah SAW. Dan selepas itu, maksudnya sesudah itu hendaklah engkau tambahkan lagi 4 rakaat dengan 2 kali salam. Nah, ini mun handak yang badiahnya 4 rakaat. Maka telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW akan kelebihannya yang sangat besar. Kan badiah itu 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Kada digawi pun boleh juga. Kan sunat naran gini. Nah, coba digawi bagus. Selepas itu hendaklah engkau kerjakan sembahyang sunat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Dengan 2 kali salam. Amunnya 3 rakaat sekali salam boleh juga. Atau 3 rakaat itu 2 kali salam boleh juga. Kalaunya 3 rakaat 2 kali salam boleh 2 rakaat dulu hanya salam. Lalu naik pulang sarakaat. Atau sarakaat dulu salam, hanya 2 rakaat salam, boleh juga dipaling lah itu. Terserah pian aja. Atau pian sarakaat aja dulu. Berarti istirahat ya. Karena pian bandingnya 2 rakaatnya karena aja pian, karena sebelum subuh menggawi aja pian. Nah, bisa juga nak itu. Jadi total 3 rakaat jualannya. Ini kan imba ihsan nih. Nya kayak ini witir ini menurut mazhab Imam Malik hukumnya termasuk wajib. Kalau kopina kita kada tagawi mahadang kan yang bagusnya memang witirnya penutup bang. Bagusnya itu penutup ibadah di malam kita. Tapi kenyataannya kita malam kada ibadah juga. Guring. Ya kalau kenapa yang ditutup? Nah maka timbang-timbang kada tagawi witir, gawilah witir imbah sembahyang isya. Bisa 3 rakaat langsung, bisa sarakaat aja. Tasarah pian ya. Cuma mun sarakaat aja surahnya dibanyaki, qul huwallah 3 kali. Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Yasin 3 kali pulang. Nah, jadi timbang-timbang kalau kupina aja kita kada bangun malam. Lalu kan hendak beribadah ditutup dengan witir, bisa kada bangun juga. Misal tuh gawi witir bisa. Bahkan menjadi para ulama pulang menggawi witir
Kalau kita pasti witir tuh bisa kada tagawi di ujung malam, karena kita nih ketahuan sudah bangun guringnya aja jam 2 nyar guring. Bangun jam berapa nih tuh? Bangunnya jam berapa? Mau guringnya jam 2 jam 1. Nah, hendak bangun jam 3 ada dah harapan. Bangun ham, guring pulang tuh. Nah, maka timbang-timbang kada tagawi, nah gawilah witir imbah isya. Nah kayak itu supaya kita khurujan keluar liman aujabahu dari ulama yang mewajibkan. Bahkan seandainya kita memilih antara ba'diyah isya 4 rakaat atau 2 rakaat digawi atau menggawi witir kah? Pilih antara dua tuh. Harus memilihnya kauyuhan awak nih, yang mana yang digawi diutamakan, gawilah witir. Nah, gawilah witir. Dikalahkan yang ba'diyah isya tuh. Nah itu. Selepas itu hendaklah engkau kerjakan sembahyang sunat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca. Nah, pada rakaat yang pertama akan surah Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua akan surah Al-Kafirun. Rakaat ketiga bacalah surah Al-Ikhlas sekali nih, dan surah Al-Falaq sekali, surah An-Nas sekali. Atau nang kayak ini, rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua Al-Falaq, rakaat ketiga An-Nas. Boleh jangan kayak itu. Jadi qul huwallah 3 kali misal, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, itu sudah menempati melebihi lagi dari surah Sabbihisma rabbikal a'la itu. Nah itu boleh aja nih tuh, doja menyolai sunnah Nabi jah kada. Itu lain yang termasuk dihukum diwajibkan harus nintu surahnya kada nintu. Dan jikalau engkau berazam, maksud berazam nih bercita-cita berniat untuk bangkit sembahyang malam, ya tadi kan sudah dijelaskan sudah. Ya kita kena aku nak bangun malam ya kita. Saya itu sembahyang tahajud. Maksud sembahyang tahajud ini sembahyang yang dikerjakan di waktu sesudah tengah malam tadi atau imbah bangun guring. Nah maka akhirkan sembahyang witir ini. Artinya sembahyang witir itu kawat ditunda, kain aja di akhir. Sebab kita cagar bangun juga malam sembahyang. Karena tutup sembahyang, tutuplah dengan witir. Amun yakin bangun, gitu permasalahannya. Karena sembahyang witir itu lebih baik dikerjakan di akhir malam. Nah, amun yakin bangun, itulah. Ulun pernah melihat guru bahari kada nyebut dengan gurunya lah, cuma guru atau sidin. Sidin itu witir imbah saja terus enggak bisa sidin. Cuma bangunlah sidin malam, bangun juga. Karena disambung sidin pulang witir pulang. Jadi kan witir itu kan 11 rakaat itu maksimal, minimal 1 rakaat. Terserah pian dia memilih. 3 rakaat sudah nih nah, imbah isya. Lalu pian bangun tengah malam, Amalia sebelum azan. Lalu kita sebelum azan subuh nih, kita tutuplah ibadah kita dengan witir. Karena sudah 3 tambahi 2 jadi 5. Boleh aja nah itu. Mau hendak 11 pulang silahkan. Asal masih belum azan subuh aja lagi. Nah, atau supaya tetap 3 aja toh. Imbah yang isanya sarakaat aja kan. Karena bangun tengah malam ditutup dengan 2 rakaat witir jadi 3 narnya. Nah, kayak itu tuh. Yang penting 3 ganjil anunya tuh nah bilangannya. Kemudian setelah itu hendaklah engkau mengisi waktu. Ini imbah sembahyang isya. Hendaklah engkau mengisi waktu dengan banyak bermudzakarah. Nah, arti mudzakarah ini kita kan tadi anggaplah yang sesuai yang Imam Ghazali nih. Imbah waktu duha ada menuntut ilmu, imbah zuhur ada menuntut ilmu, imbah asar ada menuntut ilmu. Nah, bahan narnya ada bisi narnya. Lalu imbah isya itu dimudzakarahkan lawan sesama penuntut ilmu. Bermudzakarah kita. Arti mudzakarah ini yang mana rasa kada paham kada dalam ditakunakan pulang, dianyaki lagi. Bermudzakarah ilmu atau mutalaah. Nah, mutalaah dan mudzakarah ini sama aja pada membahas ilmu, cuma bedanya kalau mudzakarah ini dengan kawan atau dengan guru. Kalau mutalaah ini saorangan dengan kitab saorangan aja. Itu aja bedanya. Mutalaah kitab ya kita. Cari kitab, buka syarahnya.
buka hasiahnya baca seorang. Oh inikah ya tadi ya. Nah itu. Jadi ciri khas penuntut ilmu itu sebenarnya ada mudzakarah, ada mutalaah. Mudzakarah tadi yang lawan kakawanan sesama penuntut ilmu atau lawan guru. Mutalaah saurang membaca saurangan, mendalami, mengulangi aja kita. Apabila waktunya itu imbah isya, tasarah aja imbah makan nggak dulu di 3 piring, guringnya lagi. Ada lagi mutalaah nih, sudah 3 piring tuh. Nah itu. Amun kita bisi anak bisi bini, imbah isya tuh bagus. Dudukan ya kalau lawan anak bini nih sambil berpandiran, mandir marum mana apa macam-macam ya yang dipandir. Jangan merumus angka. Dulu lagi bini merumus angka. Nah, apa tadi yang kana aja, keluar aja. Yang bini anu lupa tam kita lihat aja. Imbah isya ada nak itu pian di daerah mana kata? Dan janganlah engkau suka membuang waktu dengan bermain-main imbah isya itu nah. Bermain-main. Bahkan berusahalah supaya engkau dapat menjadikan amalan kebaikan yang menyudahi segala pekerjaanmu itu pada setiap hari itu, karena arti menyudahi tadi menyudahi dengan kebaikan lah. Amalan kebaikan yang menjadi menyudahi segala pekerjaanmu pada setiap hari itu. Artinya kebaikan yang ujung akhir yang kita gawin itu. Karena segala amalan itu dinilai mengikut yang akhir sekali. Dinilai Tuhan yang paling akhir nih tuh. Kenapa? Ujung-ujungnya baguskah? Ada baguskah? Sebab imbah isya ini kan menghadap guring. Guring tuh kada ada lagi amalannya. Nah, amal terakhir kita tuh baikkah kadakah sebelum guring itu? Yang ke-10 adab-adab tidur. Nah, penting kita tahu nih kita pengguring mang. Apabila engkau hendak tidur maka hamparlah hamparanmu. Maksudnya tilam kah apakah? Mun belum hendak guring, tilamnya tadi digulung dulu, mengkawa digulung. Hamparlah hamparanmu, tilammu dalam keadaan menghadap kiblat. Dan tidurlah dalam keadaan memiringkan badan ke sebelah kanan, seperti berbaring orang yang mati di liang lahat. Nah, itu nah, kawapin membayangkan. Jadi arah dada kita menghadap ke kiblat, hiring ke sebelah kanan. Artinya yang ditindihi itu bahu sebelah kanan kita nih, nah yang ditindihi oleh awak tuh. Jangan yang sebelah kiri. Amun yang kita tak biasa guring menindihi bagian awak badan sebelah kiri itu kena berbahaya anunya, bisa penyakit dalam tuh ada kena. Sebab hati kita kan di sini loh tak tindihnya itu nah lalu kita timbul penyakit dalam menghadap kiblat kita. Dan ketahuilah bahwasanya tidur itu seumpama mati dan sanak mati. Dan bangkit dari tidur itu seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat nanti. Siapa tahu barangkali rohmu dicabut oleh Allah Ta'ala ketika engkau sedang tidur. Kada tahu kita pada suatu malam tertentu. Gurit sekalinya kada bangun lagi. Oleh karena itu bersedialah engkau untuk menemui Tuhanmu dengan engkau tidur di dalam keadaan suci. Nah, baudu aja kita. Marah baudu dulu pemulaannya, kene batal lagi pulang. Tagawil-gawil bini yo. Cuma walaupun batal, tetap kita dihukumi baudu. Jadi itu naranya hukumnya batal, tapi tetap dihukumi baudu. Itu kasusnya tuh. Jadi baudu hendak goreng. Kan yakin cegar batal nih, hendak perang nih. Ya kalau jadi memang batal tapi hukumnya tetap kita berwudu, pahala wudu ada. Kenapa kayak itu aja batalnya, maksud batal ini kata kau lagi di bawah sembahyang, tapi tetap kita dihukumi berwudu waktu itu. Dan wasiatmu ada tersimpan di bawah bantalmu. Nah, tulis dahulu wasiat barangnya apakah wasiat impian tulis dahulu di bawah bantal. Jangan balsam ketika balsam bawah bantal.
minyak angin. Tulis wasiat bila aku mati menyai nyepian. Apalagi yang sudah tuha-tuhanya ta ini. Nah yang tanah puluh hektar itu pun orang bang nyepian han. Yang itu pun orang. Artinya jangan diakui kadidaya aku meninggali waris, itu wasiatnya sekalinya. Sunat hukumnya buat wasiat kita tuh. Dalam keadaan suci. Amun kita masih dalam keadaan suci, guring, mati waktu itu, mati syahid. Lapas siksa kubur. Satu mat jaba udu ya kalau lapas siksa kubur. Tapi waktu guring tadi misalnya saurangan kadada mengerjakan yang membatalkan. Bujurai baudo bagus, baudo sekali masuk ke lampu bakantut sekalinya. Tak guring pulang kada baudo pulang lain lagi kisahnya. Nah, kecuali kita berhubungan dengan suami istri lah. Nah, itu kasusnya. Wallahu a'lam.